here, you please enjoy the video from National Taiwan University. Ini kok tiba-tiba kita di track yang benar ya? Halo semua, selamat datang di sesi Info National Taiwan University. Nama saya Evelyn, sekarang di tahun keempat S1 jurusan Bisnis Administrasi di NTU. Saya alumni SMA Dharma Yuda di Riau, jadi kalau ada yang dari sana, halo. Hari ini sangat terhormat bisa mewakili NTU dan semoga setelah sesi info ini teman-teman juga jadi pengen datang sini. Mari kita mulai presentasinya. Di agenda kita hari ini, pertama-tama saya akan memberikan gambaran umum tentang Taiwan dan NTU. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan NTU dari perspektif mahasiswa, termasuk tempat tinggal, boleh kerja atau tidak, biaya hidup, dan lain-lain. Terakhir, saya juga akan menjelaskan jalur pendaftaran dan langkah-langkahnya. Nah, bagi yang ada pertanyaan, boleh di komen kapanpun ya, karena kami akan membalasnya langsung via komentar selama live ini. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, perkenalkan NTU. Untuk memulai saya akan kasih tahu lokasi Taiwan dulu karena saya juga dulu nggak tahu Taiwan tuh di dekat mana. Jadi Taiwan tuh dekat sama Jepang dan Korea. Kalau dari Jakarta naik pesawat tuh sekitar 4 atau 5 jam. Nah, kampus utamanya NTU itu di Taipei, tapi dia juga punya kampus di Zhubei dan Yunlin. Sekedar info juga, NTU punya hutan untuk eksperimen. Dan total area NTU termasuk hutan eksperimentalnya itu totalnya 1% dari luas Taiwan. NTU termasuk universitas 100 besar. Jadi bagi yang belum tahu, QS itu website peringkat universitas dunia yang terkenal. Menurut QS World Rankings, NTU peringkat 66 di dunia dan 19 di Asia. Dan menurut daftar peringkat universitas Times Higher Education, NTU peringkat 97 dunia dan 21 di Asia. NTU juga memiliki resource akademis yang melimpah. Kita punya 11 fakultas, 56 jurusan, dan lebih dari 100 pusat penelitian baik yang dalam kampus, nasional, ataupun internasional. Nah, ini dia 11 fakultas NTU. Untuk detail setiap fakultasnya, bisa di-scan QR Code di atas untuk video college tour kita, di mana langsung dijelaskan oleh representatif masing-masing fakultas, jadi bisa lebih jelas. Nah, total murid NTU itu sekitar 33.000. Sekitar 5.300 adalah mahasiswa luar seperti saya, dan kebanyakan itu berasal dari Malaysia. Indonesia itu yang ketiga terbanyak, jadi teman-teman gak usah khawatir, gak ada teman gitu. Di NTU banyak sekali kesempatan untuk mengenal dunia luar. Nah, kenapa? Karena NTU memiliki banyak sekali rekan di negara-negara lain. Maka dari itu banyak sekali ya program pertukaran pelajar. Contohnya saja nih seperti saya, kalau semuanya lancar-lancar saja, saya bakal belajar di Kanada selama setahun.
Dan bagian paling kerennya apa? Kita bisa exchange ke negara lain, tapi bayarnya uang sekolah NTU. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang biayanya. Nah, tapi nggak usah khawatir, nggak keluar negeri juga bisa ada international experience. Karena banyak juga anak luar yang datang ke NTU. Contohnya nih, saya ketemu teman dari Korea, Jepang, Sweden, Jerman, Amerika, Prancis, dan lain-lain. Kita juga punya lebih dari 1000 kelas yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut bagi yang bukan master Mandarin, karena Mandarin saya juga awalnya nggak bagus. Nah, ada juga program yang 100% dijalani pakai bahasa Inggris. Ada Global MBA, Teknik Sipil, Bioteknologi, dan lainnya. Teman-teman bisa masuk ke program ini tanpa mengerti Mandarin sedikit pun. Di sini ada beberapa alumni terkemuka NTU, seperti founder dan ketua ASUS, Bapak Johnny Shi, itu alumni NTU juga. Nah, bakal banyak juga kakak-kakak kelas yang balik NTU untuk sharing pengalaman atau resources. Contoh nih, pernah ada event seperti diskusi langsung sama HR-nya PNG, dan lain-lain. Dan menurut saya kesempatan kayak gini tuh bagus banget dan sering muncul di NTU. Contoh dari saya sendiri, saya pernah visit kantornya Google di Taipei 101, pernah juga training marketing di Ford sekitar setengah semester. Nah, itu semua itu karena bantuan koneksi profesor sama alumni dan kakak-kakak kelas. Selanjutnya, NTU dari perspektif mahasiswa. Mari kita mulai dengan tur kampus NTU. Oke, ini pintu masuk NTU dibangun tahun 1928 saat NTU didirikan. Setelah masuk gerbang sekolah, kita akan langsung sampai di jalan utama sekolah kita. Nah, kita pasti lewat sini setidaknya sehari sekali untuk ke kelas. Nah, di ujung jalan utamanya itu ada perpus utama NTU, yang juga merupakan perpus terbesar di Taiwan. Di sini ada lebih dari 4 juta buku dan 4 juta jurnal. Selain perpus utama, banyak fakultas yang punya perpus mereka sendiri. Contohnya perpus Memorial Kuchenfu. Nah, fasilitas olahraga indoor. Yang indoor kita punya gym, lapangan badminton, meja pingpong yang banyak sekali, lapangan squash, kolam renang indoor. Fasilitas outdoornya ada lapangan tenis, basket, track, baseball, dan kolam renang outdoor. Gedung olahraga kita juga sering mengadakan konser. Nah, bagi yang suka K-pop nih, 101, Apink, Boa, semuanya pernah konser di sini. Klinik NTU juga mudah diakses, bisa reservasi online dan murah banget. Bagi yang punya asuransi kesehatan Taiwan, kita cuma perlu bayar biaya admin. Contohnya, minggu lalu saya baru ke dokter umum untuk cek alergi telinga. Dikasih obat alergi dan tetes telinga dan bayarnya cuma 50 NTD atau sekitar Rp25.000. Dan dari pengalaman saya sendiri, dari mulai antri sampai ambil obat hanya perlu 40 menit. Nah, lanjut ke akomodasi nih. Murid luar diprioritaskan untuk akomodasi kampus. Ada 2 jenis dorms, Prince House dan General Dorms. Prince House ada yang sendiri dan yang berdua. Harganya sekitar 2,5 sampai 3,9 juta per bulan, rupiah ya. Dan saya tinggal yang di satunya lagi, yaitu General Dorms. Pilihannya ada yang berdua dan berempat. Harganya itu sekitar 4 sampai 6,5 juta per semester. Murah sekali. NTU juga ada layanan di kampus yang mempermudah hidup kita sebagai murid luar. Contoh ada orientasi, kelas Mandarin gratis, layanan mahasiswa sukarela, dan nomor telepon
darurat 24 jam. Dari saya sendiri nih, untuk kelas Mandarin gratis, kita akan dibagi sesuai level Mandarin. Dan jadi beneran gak usah khawatir. Mandarin saya pastinya ada kemajuan signifikan berkat kelas ini. NTU ada lebih dari 400 klub mahasiswa. Jadi teman-teman gak usah takut gak ada komunitas. Karena lengkap banget, kita punya berbagai jenis bela diri seperti karate, judo, kendo, taekwondo, aikido, capoeira, dan lain-lain. Ada juga opera, hip hop, K-pop dance, paduan suara, akapela, komposisi lagu, dan masih banyak yang lainnya. Banyak juga komunitas siswa nih. Kalau orang Indo ada yang namanya NTWISA. Ini kita foto pakai baju batik di depan perpus utama. Ini baru sebagian orang sih. Dan ini foto-foto pakai seragam masing-masing sekolah. Dan yang bisa saya bilang, orang Indo di sini suportif dan kompak banget. Contohnya kita ada tim bola sendiri, habis itu kita merayakan 17-an bareng gitu. Dan yang menurut saya keren, di Taiwan itu boleh kerja, dan per jam itu gajinya tidak rendah. Minimal 160 NTD atau sekitar 80.000 rupiah per jam. Seminggu itu boleh kerja 20 jam, dan pas libur musim panas dan dingin itu tidak ada maksimum jamnya. Nah, menurut saya di sini itu kesempatannya banyak banget asal dicari. Saya pernah jadi asdos, sering MC juga, terus saya juga ada di tim untuk welcome tamu-tamu dari luar negeri atau sekolah lain, seperti di tim di sini. Tapi hari ini tuh tentang NTU, bukan tentang saya, jadi bagi yang tertarik dengan pengalaman pribadi saya, boleh di-scan QR code-nya, di mana saya dan teman-teman saya dari Amerika dan Belize bercerita tentang pengalaman seru kita di NTU. Nah, yang terakhir nih, langkah pendaftaran. Sayangnya pendaftaran NTU sudah tutup untuk intake bulan September ini, jadi bagi teman-teman yang minat daftar ke NTU boleh siap-siap untuk tahun depan. Oke, sebelum mulai daftar, harus tahu dulu nih kita memenuhi identitas siswa mana aja. Kalau belum pasti, bisa dikerjakan survei pendeknya di website di atas. Untuk international student, daftarnya hanya ada satu cara, yaitu melalui individual application lewat OIA. Untuk S1 Overseas Chinese, bisa daftar melalui jalur rekomendasi sekolah atau individual application lewat UEC OCS. Jadwal pendaftarannya itu bulan-bulannya sama setiap tahun, seperti yang bisa kita lihat di atas di slide-nya, tapi untuk tanggal pastinya bisa dicari di website NTU OIA. Nah, untuk langkah-langkah pendaftaran, gampang sekali, semuanya online, tinggal diikuti langkah-langkah di atas, dan yang penting, jangan lupa klik submit atau kumpul, dan tinggal menunggu hasilnya. Nah, untuk jalur rekomendasi sekolah, kandidat harus direkomendasikan oleh kepala sekolah atau guru SMA. Nah, sama nih, tinggal diikuti 5 step di atas dan tunggu hasilnya. Nah, untuk biaya sekolah, nominalnya tergantung jurusan dan fakultas masing-masing. Uang sekolah berbeda untuk kedua identitas, yang international student lebih tinggi. Nah, uang itu sudah termasuk uang SKS, admin, dan lain-lain. Selanjutnya, beasiswa di NTU. Taiwan itu ada banyak sekali beasiswa, dan di sini saya akan menjelaskan tentang beasiswa masuk NTU. Detailnya bisa dilihat di slide, tapi pas aplikasi masuk, tinggal centang pilihan ingin daftar beasiswa, dan tidak usah upload dokumen ekstra apapun. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, seperti saya, sharing sedikit ya.
Saya dapat beasiswa pas tahun ketiga dan apply-nya itu pas sudah masuk di NTU. Meskipun cuma setahun, totalnya sekitar 140.000 NTD atau sekitar 70 juta rupiah. Ditambah lagi uang saku 6.000 NTD atau sekitar 3 juta per bulan. Nah, ini bisa cover biaya makan saya selama sebulan sebagai referensi. Pastinya masih banyak beasiswa lainnya, ada yang dari organisasi pemerintah, lembaga lainnya, dan juga jurusan masing-masing. Bisa di-scan QR code-nya lagi untuk informasi lebih lanjut. Kunjungi website kita untuk info lebih lanjut, dan jika masih ada pertanyaan mengenai pendaftaran, bisa di-email ke email kita di atas atau di komen di bawah. Juga follow kita di Facebook, Instagram, dan YouTube untuk update lainnya. Sekian perkenalan NTU dari saya, sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga sesi info kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di NTU, bye-bye! Okay, thank you for National Taiwan University